بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sedang jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kisah dua orang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Kahfi, dimulai pada ayat yang ke-32, dan pada hari ini, malam ini, sampailah kita di bahagian ayat 39. Dua orang laki-laki ini yang Allah umpamakan, satu orang kaya, satu orang miskin. Di beberapa tafsir menyebutkan nama kedua orang ini. Sebahagian tafsir seperti tafsirnya Al-Baghawi, beliau menyebutkan dua orang laki-laki ini adalah bersaudara. Yang satu bernama Yahuza, dia seorang beriman, sedangkan yang kedua namanya Qurtus, dia kufur, dia kafir kepada Allah. Dua orang bersaudara. Yang kafir ini kaya, dan dia bangga-banggakan kekayaannya. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu waladan wa a'azzu, saya lebih banyak daripada kamu harta dan lebih banyak pengikut. Nah, dalam ayat yang ke-32 ini, ayat setelahnya, dengan membangga-banggakan kelebihan tadi, harta yang banyak, kebun-kebunnya yang begitu indah, pengikutnya banyak, dia bangga-banggakan. Maka temannya yang miskin ini, atau saudaranya yang miskin ini, mengingatkan di ayat yang ke-39, walaula idz dakhalta jannataka, mengapa tidak ketika engkau masuk ke dalam kebun-kebunmu itu, qulta, engkau mengatakan, masya Allah la quwwata illa billah. Kenapa tidak ucapkan masya Allah? Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan itu milik Allah. Semestinya, wahai saudaraku, begitulah kira-kira, ketika Allah berikan nikmat berupa kebun-kebun yang sangat indah ini, engkau sandarkanlah nikmat tersebut kepada pemberinya, yaitu Allah. Tidak usah bangga, karena itu semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga para ulama menyebutkan dianjurkan bagi kita ketika kagum terhadap sesuatu, pada harta, pada keluarga, kita ucapkan masya Allah, la quwwata illa billah. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma an'amallahu azza wa jalla ala 'abdin ni'matan fi ahlin wa malin wa waladin fayaqulu ma syaa Allah la quwwata illa billah. Tidaklah seorang hamba yang Allah berikan nikmat, baik itu nikmat berupa keluarga, nikmat dari harta, nikmat dari keturunan, lalu dia mengatakan masya Allah la quwwata illa billah, maka disebutkan oleh Nabi kita SAW, tidak ada yang bisa mengganggu nikmat itu semua kecuali hanya kematian. Allah rezekikan kita jabatan, dan ini juga bagi kita yang melihat ada di antara sahabat kita, teman kita, saudara kita, Allah berikan amanah, diangkat sebagai
pejabat misalkan. Tidak usah pakai tepuk tangan, diganti dengan Masya Allah, la quwwata illa billah. Allah yang memberikan itu, kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak berikan kekuasaan itu, dia tidak akan terpilih. Inilah yang selalu kita ingat. Kagum kita dengan kehebatan seseorang, tidak usah dengan tepukan tangan. Tidak usah dengan sorak-sorak, kita ganti Masya Allah, la quwwata illa billah. Hadis ini akhrajahu Abu Ya'la fi musnadihi, disebutkan oleh Abu Ya'la juga dalam kitab Syu'abul Iman oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahumullah. Diingatkan temannya, tidak usah bangga dengan kekuatan, tidak usah bangga dengan harta kamu yang banyak itu. Qul, katakan Masya Allah, la quwwata illa billah. Tapi orang ini sudah menjadi-jadi. Sebagaimana juga kita sebutkan sebelumnya, dosa itu kalau sudah dilakukan satu, tidak istighfar, tidak taubat, dia minta lagi dosa berikutnya. Terus sampai nanti hitam pekat, disebutkan dalam hadis. Kalau sudah hitam pekat, dia terbalik pandangannya. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Itu sudah hitam. Terbalik. Maka berbeda ketika seorang hamba melakukan satu dosa lalu dia taubat, dihapuskan. Langsung putus. Sahabatnya ini menjadi-jadi. Sudah pertama dia bangga dengan kelebihannya, lalu dia mengingkari dengan mengatakan tidak mungkin binasa ini kebun-kebun saya. Tidak cukup, dia mengingkari tidak mungkin ada hari kiamat. Kalaupun ada hari kiamat, pasti saya dapat lebih baik lagi nanti dari yang ada di dunia. Dia kufur, dia ingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-40 keluarlah kalimat yang jenis doa dari sahabatnya yang miskin ini atau saudaranya yang miskin ini yang beriman. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika. Semoga Allah memberikan kepadaku lebih baik daripada kebunmu. Di ayat yang ke-40. Wa yursilu 'alaiha husbanan, dan semoga Allah kirimkan ke kebunmu itu petir. Minas sama, daripada langit, fatusbiha sa'idan zalaqa. Jadilah tanah-tanah kebunmu itu menjadi licin. Tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan, licin semua. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir ini ada dua makna yang dimaksud oleh ayat tersebut. Yang pertama, fada'a alaihi bimisli ma fa'ala bihi minadh-dhulm. Sahabatnya yang miskin ini mendoakan kehancuran kepada sahabatnya tadi disebabkan oleh kezaliman yang dilakukan. Dan ini diperbolehkan. Kita doakan orang zalim itu sesuai dengan kezalimannya kepada kita. Itu boleh. Dalam surat An-Nahl ayat 126 Allah sebutkan, wa in 'aqabtum fa'aqibu bimisli ma 'uqibtum bih. Jika engkau ingin membalas, maka balaslah semisal dengan yang dilakukan itu. Kalau kita ditinju sekali, boleh kita tinju, tapi takaran tinjunya harus sama, enggak boleh lebih. Kalau bisa kurang dikit. Begitu kita ditinju, dipisum nanti, ini kira-kira tinjuan tadi berapa kilo ini? Kita balas. Tinjuannya sama, enggak boleh lebih. Tetapi Allah sebutkan di akhir ayat itu, wala in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Kalau seandainya kalian sabar, itu lebih baik. Enggak usah balas. Ditinju kita balas dengan tinjuan yang sama, itu boleh secara syar'i, secara hukum. Dizalimi kita balas dengan kezaliman yang sama, boleh. Tetapi tidak kita balas, tidak kita zalimi, malah kita berikan yang terbaik untuknya, lahuwa khairun.
itu lebih baik. Dalam surat Hamim Sajadah atau Fusilan Allah sebutkan wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama kebaikan itu dan dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah, tolaklah kejahatan orang dengan cara berbuat kebaikan kepada orang itu. Berat ini. Orang fitnah kita, orang caci maki kita, orang zalimi, bukan kita balas dengan yang sama, tapi kita berikan balasan dengan berbuat baik kepada orang itu. Sampai kapan kita berbuat baik kepada dia? Sampai dia bosan berbuat jahat kepada kita. Idfa' billati hiya ahsan. Apa hasilnya? Allah janjikan hasilnya. Kalau kita mampu balas kejahatan orang dengan cara berbuat baik, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun. Seandainya ada di antaramu dengan dia permusuhan, ka'annahu waliyun hamim. Maka Allah jadikan seakan-akan menjadi sahabat karib. Pulang dari masjid ini nanti, kita ingat-ingat orang yang paling benci dengan kita. Kita cari orang yang paling banyak memusuhi kita, menzalimi kita, mencaci maki, memfitnah. Kita belikan bakso, kasih hadiah. Atau kita tanya keluarganya apa hadiah yang paling dia suka. Kita balas dengan memberikan kebaikan. Allah berikan jaminan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Kalau ada permusuhan antara kita dengan dia, Allah jadikan menjadi sahabat dekat. Tetapi Allah sebutkan lagi, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Sifat yang baik tadi, kejahatan orang dibalas dengan kebaikan, tidak mungkin bisa dilakukan kecuali orang yang sabar. Maukah kita termasuk orang yang sabar itu? Kita praktikkan. Ingat-ingat sebelum tidur nanti, siapakah orang yang paling banyak menyakiti hati kita? Oh, ternyata orang yang paling banyak menyakiti hati kita adalah suami atau istri. Bagaimana cara balasnya? Balas yang terbaik. Ditanya apa yang paling disukai? Yang paling saya tidak suka dari abang, yang paling saya suka adalah abang tidak usah lagi ada di rumah, katanya. Gimana itu? Oh, ini bahaya. Yang lain ada yang paling disuka, satu aja. Cari cara untuk bisa melunakkan hatinya. Tapi itu janji Allah. Ketika kita mampu balas kejahatan orang, ucapannya sangat menyakitkan hati. Sangat menyakitkan hati. Perbuatannya sangat menyakitkan. Tapi mampu kita lakukan, balas dengan kebaikan, nantikan hasil yang telah Allah janjikan itu. Allah satukan hati kita. Dan itu banyak, baik sejarah di masa Nabi kita SAW dan juga kisah-kisah para ulama salaf setelahnya. Setelah beliau, banyak orang-orang yang berbuat jahat kepada beliau, lalu beliau tidak balas dengan kejahatan, malah diberikan yang terbaik. Akhirnya orang itu masuk Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini yang pertama dari ayat ke-40 tadi. Secara hukum boleh kita balas kezaliman orang dengan kezaliman yang sama, meskipun memaafkannya itu lebih baik. Yang kedua maknanya adalah kalimat ini, ucapan doa ini, agar orang yang sombong tersebut, agar si kafir ini, sahabatnya ini sadar ada maslahat untuk dia. Ketika Allah turunkan azab, ketika Allah turunkan hukuman dengan hancurnya kebun dia, dia bisa kembali kepada Allah, dan itu lebih baik daripada kebunnya yang bagus itu. Ini makna kedua. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah turunkanlah petir, habiskan semua kebun-kebunnya itu. Tujuannya semoga temannya ini, sahabatnya, saudaranya ini sebelum meninggal bisa taat kepada Allah. Biasanya kalau orang yang kaya raya kemudian sombong lalu Allah jatuhkan dan dia masih ada umur, biasanya itu tobat. Biasanya. Dan itu lebih baik daripada kekayaannya selama ini membuat ia lalai dari Allah. Dan
bila itu terjadi pada kita, Allah cabut bisnis kita, turun, dulunya lancar, banyak sekali. Uang kita banyak, link kita banyak sekali. Tapi saat itu kita tidak taat kepada Allah. Tiba-tiba Allah jatuhkan. Bangkrut. Namun setelah bangkrut ini, kita semakin dekat dengan masjid. Masya Allah. Itu tanda kebaikan. Tanda kebaikan. Tidak usah bersedih hati. Allah sayang kepada kita, tidak ingin jauh darinya. Maka diujilah dengan ditarik nikmat-nikmat harta tadi. Kalau tetaplah Allah berikan sukses dalam bisnis kita, mungkin ke masjid pun sepekan sekali, Jumat saja. Itu pun kalau tidak sibuk dengan bisnis. Sibuk bisnis, Jumat pun tinggal. Dengan dicabutnya nikmat ini, kita dekat dengan Allah. Inilah tujuan doanya. Dia ingin berbaik hati kepada sahabatnya tersebut agar Allah hancurkan kebunnya, dia taat kepada Allah. Tapi ternyata sahabatnya ini sudah telanjur sudah durhaka kepada Allah, tidak juga tobat, tidak tobat. Maka di ayat berikutnya, masih ayat ke-41, dia doakan au yusbiha ma'uha gharan, atau jadilah air di kebunnya itu surut, tidak ada air lagi. Di ayat-ayat sebelumnya airnya mengalir, di antara celah-celah kebun itu airnya mengalir, luar biasa indahnya. Dia doakan, atau semoga kebunnya itu airnya menyurut, falan tastati'a lahu talaba, sehingga karena surutnya air sudah semakin dalam, tidak bisa lagi engkau cari airnya. Kalau kebun tidak ada air, sudah selesai. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan segala sesuatu itu hidup melalui air. Kalau sudah tidak ada air, maka tamat riwayatlah kebunnya ini. Apa yang terjadi? Ternyata doa sahabatnya yang beriman ini dikabulkan oleh Allah. Wa uhita bisamarihi, dibinasakanlah harta kekayaan orang ini. Buah-buahannya hancur semua. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Jadilah ia bolak-balikkan tangannya sebagai bentuk penyesalan. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan pernyataan Qatadah, orang ini karena sudah menyesalnya, dia tepuk-tepuk tangan. Bukan lagi sekedar balik-balik, tepuk-tepuk tangan karena menyesal. Yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha. Kurma-kurmanya itu, pohon-pohonnya sampai ke bawah-bawahnya itu hancur, tidak ada lagi sisa. Wa yaqulu, saat itulah mulai dia mengatakan, ya laitani, andainya aku, jikalau seandai lam usyrik bi rabbi ahada, seandainya aku tidak syirik, seandainya aku dulu bertauhid, semakin dekat dengan Allah, tidak mungkin seperti ini kejadiannya. Tapi andai, dan andai itu selalu belakangan datangnya. Tidak berguna lagi kisah ini kepada si pelaku. Kisah ini berlaku dan berguna bagi orang yang membaca, orang yang mendengarkan, dan orang yang melihat setelahnya. Adapun bagi pelakunya tidak ada guna lagi. Ya laitani, laita itu sesuatu yang tidak mungkin bisa kembali. Maka di akhir surat An-Naba pun Allah sebutkan tentang orang-orang kafir. Di saat semua nanti makhluknya, hamba-hamba Allah itu dihisab. Ada 2 ekor kambing yang dulu di dunia, satu memiliki tanduk, satunya tidak. Yang memiliki tanduk pernah dulu menanduk temannya semasa di dunia. Di sana dibalas, kisos, ditanduklah, diberikan yang tidak punya tanduk di dunia, diberikan tanduk lalu dibalas, selesai dibalas jadilah tanah. Semua hewan-hewan yang pernah saling menzalimi itu juga ada kisos, tapi bedanya mereka setelah dikisos jadi tanah, tidak ada lagi neraka surganya. Beda dengan manusia, setelah kisos
ada episode berikutnya. Apa itu? Al-jannah, surga, awinnar atau neraka. Di saat itulah orang-orang kafir mengatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban. Berkatalah orang kafir, andai aku jadi tanah saja. Tidak ada lagi setelah ini. Begitu dikisah selesai urusan, andai setelah itu seperti tanah, hewan-hewan yang telah dikisah tadi. Namun ya laitani, andai-andai tadi tidak ada guna. Bagi siapa yang berguna? Bagi kita sekarang jamaah, bagi kita yang masih hidup. Sebelum andai-andai yang keluar itu dari mulut orang kafir tersebut, juga nanti pada kita dari sekaranglah kita bersadarkan diri. Kalau sudah terlanjur sebelumnya, terlanjur banyak dosa kita kepada Allah, masih ada kesempatan. Bertaubatlah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan, wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kalian kepada Allah. Wa aslimu lahu, serahkan diri kepada Allah. Yang banyak-banyak dosa, yang sedikit-sedikit dosa, semua wa anibu ila rabbikum. Kembali kepada Allah. Belum tutup kesempatan. Belum ditutup pintu taubat. Jangan menjadi si hamba Allah yang kafir ini. Kekayaan yang Allah berikan kepada dia bukan membuat dia semakin dekat dengan Allah, tetapi sebaliknya semakin durhaka kepada Allah dan menyesal. Ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Andai aku dulu tidak melakukan kesyirikan. Dan ini juga sedang jemaah sekalian, doa yang sangat-sangat dahsyat. Selain dosanya juga akibatnya di dunia itu kesyirikan. Kesyirikan bukan saja dia merupakan dosa yang paling besar, tetapi akibatnya di dunia juga lebih cepat. Pertemuan sebelumnya kita telah bacakan ayat tentang Allah tidak akan menghancurkan sebuah kampung. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Tidaklah kami menghancurkan sebuah negeri, sebuah kampung, kecuali penduduk kampung itu zalim. Dan zalim yang paling besar disebutkan oleh Luqmanul Hakim dalam surat Luqman, inna syirka la dhulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Inilah yang ditakutkan, sehingga para nabi, para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menjelaskan tentang tauhid dan menghindarkan syirik. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Dan sungguh kami utus kepada setiap umat itu ada seorang rasul, dan mereka semua mengatakan an i'budullah. Sembahlah Allah semata, bertauhidlah. Ini tugas yang pokok semua para nabi yang Allah utus kepada setiap kaumnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya kisah dua orang bersaudara atau bersahabat ini, yang satu kafir namun dia kaya raya, yang satu miskin tapi dia beriman kepada Allah, seyogyanya menjadi pelajaran penting bagi kita. Dan kisah seperti ini akan terus ada sepanjang masa. Orang beriman yang sejati, dia sangat berbeda dengan orang kafir. Bagaimana orang beriman sejati? Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh luar biasa orang beriman, karena semua kondisinya, semua urusannya baik. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, dan itu baik untuknya. Kalau dia diuji dengan musibah, dia bersabar, dan itu baik untuknya. Tidak ada kondisi yang tidak baik bagi orang beriman sejati. Beda dengan orang kafir, kalau dia dapat nikmat, dia berpoya-poya. Kalau dia diuji dengan musibah, dia pun meronta-ronta. Jadilah kita hamba-hamba Allah, orang yang beriman sejati. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berikan kita kefakihan dalam urusan agama. Sebelum kita tutup, sebagaimana janji kita pertemuan yang lalu, kita telah janjikan bagaimana
hukum tinju. Kita bacakan fatwa para ulama yang dijawab oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Munajjid. Fatwa ini nomor 1238, ditanyakan pada tahun 2002, pada tanggal 14 bulan 9 2002. Pertanyaannya langsung ditanya oleh seorang petinju, bukan khabib ya, petinju. Nah, petinju ini mengatakan, manahani Allahu ni'matan an akuna mulakiman. Saya Allah anugerahkan nikmat sebagai seorang petinju. Masya Allah. Wa ana wathiqun bi anni sausbihu batalal alami fi ghuduni bid'i sanawat. Dan saya yakin, saya sangat percaya akan menjadi batal. Apa kita terjemahkan batal? Pemenang dunia. Beberapa tahun kemudian saya yakin akan menjadi juara dunia. Lalu beliau bertanya, dan saya sekarang dalam posisi mendalami latihan tinju, tapi juga sisi lain saya sudah mendapatkan istiqomah. Sudah mulai istiqomah dia. Dia sedang di awal-awal karirnya tinju juga dapat hidayah. Dapat hidayah, bisa istiqomah di atas agama. Wa as'alu, pertanyaan saya, hal yajuzuli an ahtarifa fil mulakamati amla. Bolehkah saya mendalami terus bidang tinju ini atau tidak? Adunnu anni astati'u naf'al Islam wal muslimin. Saya yakin dengan tinju ini bisa memberikan manfaat kepada Islam dan kaum muslimin. Bagus sekali. Haitsu inni sa'atahaddatsu 'anil Islam. Melalui tinju ini saya akan berbicara tentang Islam. Bi ghardi hathi syabab khususan 'ala dhahabi ila tariqis sahih. Khususnya memberikan motivasi kepada para pemuda untuk kembali kepada jalan yang benar, yaitu Islam. Wa tasaddaq bil mal. Kalau seandainya saya juara, uangnya saya sedekahkan. Masya Allah. Bagus kan? Menang, sekali menang mungkin 1 miliar atau lebih, saya sedekahkan. Kemana disedekahkan? Ke Palu. InsyaAllah. Dan seterusnya. Wa anwi fi akhiril amri. Ini bagus ya. Dan saya berniat dengan latihan ini pada akhirnya nanti, an ujahida bi badani yauman ma. Bila dibutuhkan untuk jihad, pada satu saat saya gunakan badan saya. Luar biasa nih, niat yang bagus sekali. Wa sa'astakhdimu khibratil muktasabah khilala sanawati tadrib. Dan saya akan gunakan kepiawaian saya yang telah saya dapatkan beberapa tahun pelatihan ini dalam bertinju fi khidmatin wa tahqiqi hadal amr, untuk khidmat dan merealisasikan urusan ini. Arju an tuqdimali adillatan tu'ayyidu qawlaka. Saya berharap jawaban ini dengan dalil yang menguatkan pendapatmu. Hebat nih, petinju tapi dia tidak sembarang mendapatkan jawaban, harus ada dalil. Kalau dikatakan ini hukumnya haram, mana dalilnya? Mana Al-Quran dan hadisnya? Itu hebat petinju. Ada sebahagian yang bukan petinju tidak mau dia begitu, tidak pernah dikatakan, malah sebaliknya kadang-kadang sikit-sikit ayat, sikit-sikit hadis. Seharusnya ini petinju ini bagus ini. Kalaupun katakan itu boleh, apa dalilnya? Kalau tidak boleh, apa dalilnya? Mulahadhah, sebagai perhatian kata penanya ini, lan atanafasa ma'a ikhwanil muslimina bal sa'unafisu ghairul muslimina faqat. Sebagai perhatian wahai Syekh, saya tidak bertanding dengan sesama muslim, tapi yang saya lawan adalah orang kafir. Bagus. Jawabannya kita tunggu pekan depan. Enggak ada waktu lagi gimana? 2 menit lagi, enggak ada waktu. Gimana itu? Cuman 2 saja itu. Boleh, tidak boleh? Enggak cukup bagi waktu ya. Sikit lagi. Yakin, tapi kalau sudah azan nanti jangan marah. Beliau jawab. Pertama, beliau puji semangat dan gairah petinju muslim ini.
luar biasa niatnya. Niat dia untuk memajukan Islam, untuk membela agama, dan untuk memberikan motivasi kepada pemuda bisa bicara tentang Islam. Ini luar biasa. Disebutkan hadis-hadis tentang keutamaan orang yang kuat. Di antaranya hadis riwayat Muslim, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah. Orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada orang yang beriman yang lemah. Quwwatul jism wa quwwatul iman. Kuat pada jasadnya dan kuat pada imannya. Ini hadis tentang anjuran orang-orang Islam itu harus kuat. Juga beliau sebutkan tentang keutamaan sehat. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, orang bertakwa yang kaya dengan orang bertakwa yang sehat, Nabi kita SAW lebih mendahulukan orang bertakwa yang sehat. Orang bertakwa yang sehat itu lebih baik, lebih beliau sukai daripada orang bertakwa yang kaya. Kalau bisa gabung tiga-tiga, kaya, bertakwa, sehat lagi, Allahu Akbar, luar biasa. Kalau enggak, cukup seperti Julaibib, enggak masalah. Julaibib itu disebutkan biografinya jelek, pendek, hitam, miskin. Itu. Tapi jangan macam-macam, istrinya termasuk garis tercantik di Madinah. Jangan enggak remeh dengan Julaibib. Apa yang menyebabkan dia mendapatkan nikmat seperti itu? Bukan jasadnya, bukan fisik, al-iman, iman, takwanya kepada Allah. Nah, baik, beliau puji ini. Tapi pada akhirnya beliau sebutkan, setelah beliau sebutkan tentang, kayaknya tegang jawabannya. Nah, ya. Beliau sebutkan setelah bicara tentang olahraga yang mubah, amma ma narahu al-yawm min ar-riyadat fa aktsaruha kharaja an haddil ibahati ila tahrim. Adapun yang kita saksikan hari ini, yang kita lihat hari ini, di antara olahraga-olahraga kebanyakannya itu keluar daripada batasan yang mubah menuju kepada batasan yang haram. La siyama al-mulakamah fahiya syarrur riyadat, terlebih-lebih lagi olahraga tinju, dan ini termasuk olahraga yang sangat-sangat berbahaya. Apa alasannya? Pertama, kata beliau, karena dalam olahraga tinju itu i'tida'un 'alal wajhi, ada menyakiti wajah. Olahraga tinju itu menyakiti wajah, dan dalam hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW melarang seorang itu menyakiti wajah orang lain. Kalaupun mau tinju, jangan tinju wajahnya. Ini termasuk bagi bapak-bapak, suami-suami yang suka ninju, misalkan ada masalah istrinya, jangan tinju di wajahnya, tinju di dinding. Nah, itu kalau berani. Kalau wajah perempuan, itu bukan laki-laki namanya, bukan laki-laki. Misal geram sekali, sudah nggak tahan lagi tangan kita nih, ingin menonjok istri, tahan, telepon teman yang paling kuat, saya nggak sanggup lagi nih lihat istri saya mau duel. Itu baru. Tapi kalau istri yang dipukul, tangan yang kasar menempel ke wajah yang begitu lembut, la haula wala quwata illa billah, enggak cocok. Enggak cocok itu. Kalau ada ibu-ibu nanti kalau ada suami seperti itu, telepon teman suami kita yang hebat duel. Lakukan itu. Nah, ini alasan pertama kenapa tinju itu olahraga yang diharamkan, karena dia menyakiti wajah. Wa hadhil lu'batu mabniyatun 'ala darbi wajhil khasam. Olahraga ini, kata Syekh, itu memang fokusnya untuk meninju wajah sekuat tenaga. Itu tujuannya. Semakin bagus tinjuannya ke wajah, semakin tinggi nilainya. Sehingga ini alasan pertama kenapa diharamkan olahraga tinju. Alasan kedua, karena dia riyadatun mu'diyatun qad tuaddi ila ad-darari alladhi la yabra'u sahibuhu. Ini adalah olahraga yang menyakitkan, yang bisa menyebabkan orangnya terserang sakit yang menahun. Pernah kan bagaimana kisah akhirnya saudara kita Muhammad Ali? Iya. Kayaknya mantan penonton tinju juga, kata orang. Nah, ini banyak terjadi. Beliau sebutkan, wallahu alam apakah beliau nonton atau tidak. Beliau sebutkan banyak terjadi orang yang olahraga tinju ini terserang penyakit yang menahun, yang tidak sembuh. Itu alasan ketiga.
Dan dalilnya hadis Nabi SAW, enggak boleh la darara wala dirar, tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. Alasan ketiga, dan ini yang tidak mungkin bisa dihindari, apa itu? Dalam olahraga tersebut terjadinya kasful aurat, membuka aurat. Ada orang yang tinju itu pakai jubah, kecuali kalau sama ustaz ya, di masjid itu pun ada ustaz sama-sama di masjid sama tinju, dia sama-sama berjenggot lagi. Pas orang tukang becak mengatakan, ini kok sama-sama berjenggot bertinju? Iya, jenggotnya sama, otak yang beda. Ada, kan nggak ada, malu kita. Nah, ini sebenarnya cukup alasan untuk kita hindari olahraga tersebut. Cari olahraga yang di situ malahan ada sunnahnya, memanah, berkuda, dan berenang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa dan sesuai dengan atalnya. Tapi masalahnya bagaimana dengan khabib? Ya, bagaimana dengan khabib? Tujuannya mulia dan seterusnya. Mirip dengan pertanyaan ini. Masalah niat orang itu harus kita bedakan dengan perbuatan yang ia lakukan. Niat yang baik itu semoga Allah berikan pahala, tapi kesalahan dalam melakukan sebuah tindakan itu adalah dosa. Misalkan buka aurat dalam olahraga tersebut, tentu itu dosa. Tapi niat orang lain untuk berbuat baik, semoga ada nilainya di sisi Allah. Nanti dipertimbangkan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Semoga Allah jadikan Islam kuat sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.